Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Studi Rizal LKMAG dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah mulia ini. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Baik, saya sebagai moderator akan membimbing jalannya acara ini. Kami dari kelompok 2 Filsafat Dakwah akan mempresentasikan itu dengan tema Islam sebagai agama dakwah. Pembahasan mengenai makna Islam sebagai agama dakwah dan universalisme Islam, konsekuensi universalisme dakwah terhadap peradaban umat manusia. Yang beranggotakan ada Tasya Iskandar Putri, selanjutnya ada Mita Sari Nurjanti, selanjutnya ada Muhammad Tumaidi, dan saya sendiri Fairuzil Yahya. Baik, saya Mita Sari Nurjanti akan membahas tentang Islam sebagai agama dakwah. Islam adalah agama yang selalu mendorong pemeluknya untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah. Bahkan maju mundurnya umat Islam sangat bergantung dan berkaitan erat dengan kegiatan dakwah yang dilakukannya. Dakwah adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang bersifat menyeru atau mengajak kepada orang lain untuk mengamalkan ajaran Islam secara benar dan sungguh-sungguh, tidak berlebihan. Jika Thomas W. Arnold menyebutkan agama Islam sebagai agama dakwah, Profesor Max Muller ketika menyampaikan perkuliahan di Westminster Abbey di Inggris 1873 memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan agama dakwah adalah agama yang di dalamnya memerintahkan kepada para pemeluknya untuk menyebarkan kepercayaan yang dianggap sebagai kebenaran agar bisa diterima oleh masyarakat secara luas. Selanjutnya ada makna Islam sebagai agama dakwah. Dalam usaha pengembangan dan penyiaran Islam, begitu pula untuk merealisasikan ajarannya di tengah-tengah kehidupan manusia adalah merupakan usaha dakwah yang mapan, kontinu, berkesinambungan, penuh dengan pengorbanan dan perjuangan. Sebagaimana yang telah diajarkan dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, "Sampaikanlah apa yang kamu terima dari kepadaku, walaupun hanya satu ayat," atau Al-Hadis. Atas dasar ini, maka dakwah merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Bahkan tidak berlebihan kiranya apabila kita katakan bahwa tidak sempurna, bahkan sulit kita katakan seorang itu muslim apabila dia menghindari atau membutakan matanya dari tanggung jawabnya sebagai juru dakwah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tumaidi akan melanjutkan pemaparan presentasi materi mengenai topik pembahasan dakwah dan universalisme Islam. Mengapa Islam dikatakan universal? Islam itu universal karena ia merupakan titik temu dari semua ajaran agama yang benar. Sementara itu, tugas umat Nabi Muhammad SAW dalam konteks keuniversalan ini menurut Al-Quran adalah menjadi umat penengah atau wasit dan saksi al-suhada atas sekalian umat manusia.
umat Muhammad SAW menjadikan sikap Islam yang universal itu menjadi nama bagi agama mereka sebagai sebuah niat yang tulus, ikhlas untuk berkomitmen kepadanya. Kemudian, makna lain atau makna kedua dari universalisme Islam dapat ditelusuri dari watak kelenturan ajaran agama Islam itu sendiri. Ajaran Islam mengklaim sebagai yang melampaui jangkauan teritorial dan waktu. Ada gium yang sering digunakan untuk menjelaskan ini adalah Al-Islamu sholih likulli zaman wa makan, yang artinya Islam itu layak untuk semua waktu dan tempat. Dasar dari keyakinan ini adalah kenyataan bahwa Al-Quran hanya memberi ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dan global atas persoalan kemanusiaan yang berubah. Jika ditemukan penjelasan Al-Quran yang terperinci, biasanya hal demikian hanya sedikit, dan itu pun yang berkaitan dengan watak dasar manusia yang tidak mungkin berubah. Merujuk kepada dua penjelasan tentang makna universalisme Islam di atas, maka seruan dakwah tidak dimaksudkan semata-mata agar manusia menjadi satu agama. Seperti diketahui, semua agama, kendati pun beragam, tetap memiliki titik kesamaan pandangan. Melalui kesamaan pandangan itu, semua umat beragam disuir dan diharapkan dapat hidup berdampingan dan bekerja sama, mengentaskan semua persoalan-persoalan kemanusiaan. Logika ini mengantarkan pada pandangan bahwa universalisme Islam dan selanjutnya universalisme dakwah dimaksudkan mula-mula untuk menyeru umat manusia agar berkomitmen kepada kesamaan pandangan, yang dengannya manusia dapat merintis sebuah peradaban kemanusiaan yang kosmopolitan dan universal. Dengan pengertian ini, pernyataan bahwa semua manusia berkewajiban menerima seruan dakwah menjadi dapat diterima dan dibenarkan, serta bukanlah suatu utopia yang muluk tetapi mungkin dan bisa diwujudkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, atas kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah menyeru umat manusia agar hidup dalam sebuah masyarakat yang berkeadaban. Untuk mencapai cita-cita ini, paling tidak dakwah harus dimaknai sebagai rekayasa melahirkan masa depan peradaban Islam dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, dakwah mengajak umat manusia agar membangun kehidupan yang damai, menghindari konflik dan pertentangan yang tidak perlu di antara kelompok-kelompok dan etik masyarakat. Yang kedua, untuk menuju hidup yang damai, itu diperlukan suatu norma atau hukum. Agar yang kuat tidak menindas yang lemah, maka dakwah menyeru manusia agar meninggalkan gaya hidup atas kekerasan dan penindasan, dan mengajak mereka kepada hukum dan keadilan. Ketiga, terkait dengan tingkah laku manusia yang tidak mungkin diawasi oleh hukum, dakwah menyeru kepada kesadaran moral manusia masing-masing. Nilai-nilai moral sejati pun tidak mungkin dipaksakan. Ia adalah tuntutan batin yang mengendap di bawah sadar manusia. Sebuah peradaban hanya akan berumur panjang jika kemajuan fisikalnya ditopeng oleh nilai-nilai moral kemanusiaan ini. Keempat, dakwah menyeru kepada egalitarianisme, emansipasi dan kesetaraan gender. Peradaban Islam yang harus dibangun melalui dakwah tidak perlu mengafirmasi dan mengaplikasikan nilai-nilai keadilan dalam arti luas, termasuk menghormati peranan perempuan tak hanya dalam sektor domestik, tetapi juga dalam ranah dan ruang kehidupan publik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi ini.
Dalam usaha pengembangan dan penyiaran Islam, begitu pula untuk merealisasikan ajarannya di tengah-tengah kehidupan umat manusia adalah merupakan suatu usaha dakwah yang mapan, kontinu, berkesinambungan, penuh dengan pengorbanan dan perjuangan. Ini dikarenakan agama tersebut bukan agama yang semata-mata menyoroti satu sisi dari kehidupan manusia saja, tetapi Islam meliputi dan menyoroti semua persoalan hidup manusia secara total sebagai pengusung kebenaran dan nilai-nilai universal. Islam dengan sendirinya berwatak inklusif dan terbuka, serta diharapkan menjadi milik semua komunitas umat manusia di muka bumi. Untuk menjadi agama universal, Islam harus dapat berkomunikasi dan berdialog dengan agama-agama lain di dunia dengan mengedepankan seperti yang dipesankan Al-Quran, aspek-aspek kesamaan ajaran dasar dan membuang jauh-jauh fanatisme sempit yang mencerai-beraikan universalitas kemanusiaan. Islam juga dapat menjadi universal jika ajaran-ajarannya yang bukan ajaran dasar, di luar ajaran-ajaran yang bersifat pokok, bisa ditafsirkan ulang dan dikembangkan sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami sudah menampung 3 pertanyaan dari teman-teman ya. Yang pertama, pertanyaan dari Nadira Salsabila, NIM 013. Yaitu pertanyaannya, apa dampak negatif dan positif Islam sebagai agama dakwah? Selanjutnya pertanyaan dari Ridan Al-Kindi 015. Pertanyaannya itu, dakwah tadi dijelaskan bersifat universalisme, berarti menyampaikan atau menyeru ke seluruh umat manusia. Sedangkan di dunia ini nggak seluruh umat manusia itu memiliki kepercayaan atau beragama Islam. Itu bagaimana cara penyampaian dakwah tersebut? Oke, selanjutnya pertanyaan dari Lulu Rahma, NIM 011. Apakah wajib kita melakukan amalan yang akan kita dakwahkan terlebih dahulu sebelum kita mengajak orang lain? Baik, selanjutnya kita akan sebagai pemakalah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, saya Ferzil Ahya, NIM 029, akan menjawab pertanyaan dari saudari Nadira Salsabila, NIM 013. Pertanyaannya adalah dampak negatif positif Islam sebagai agama dakwah. Jawaban saya, menurut saya dampak positif Islam sebagai agama dakwah itu sangat beragam. Salah satunya yaitu kita menebarkan kebaikan dan melanjutkan estafet yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa mengingatkan umat manusia untuk memeluk ajarannya, yaitu agama Islam. Karena Islam adalah agama yang sempurna. Sedangkan sisi negatifnya yaitu kita sebagai da'i akan menerima berbagai penolakan dan cemoohan lainnya. Karena perbedaan keyakinan dan pemikiran menjadikan manusia sulit menerima dakwah dan tugas kita hanya berdakwah, sedangkan hidayah itu kita serahkan kembali kepada Allah SWT. Baik, saya Muhammad Umaidi dengan NIM 033 akan menjawab pertanyaan dari Saudara Ridan Al-Kindi dengan NIM 015. Pertanyaannya, dakwah itu dijelaskan bersifat universalisme, berarti menyeru atau menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Sedangkan di dunia ini, nggak seluruh umat manusia memiliki kepercayaan atau beragama Islam. Bagaimana cara penyampaian dakwah tersebut? Menurut saya, cara penyampaiannya kita dapat menggunakan akal atau berdasar ilmu pengetahuan seperti filsafat, psikologi, sejarah, dan ilmu pengetahuan lainnya. Contohnya, pendakwah Dr. Zakir Naik yang berdakwah tidak hanya di depan umat Islam saja, tetapi juga di depan umat agama lainnya dengan berdasarkan
akal dan ilmu pengetahuan, sehingga objek dakwah atau mat'u merasa penasaran dan tertarik untuk mengenal ajaran Islam lebih jauh. Sekian jawaban dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Metasari Nurdianti dengan NIM 031 akan menjawab pertanyaan dari saudari Lulu Rahma dengan NIM 011 kelompok 4. Pertanyaannya, apakah wajib kita melakukan amalan yang akan kita dakwahkan terlebih dahulu sebelum kita mengajak orang lain? Saya coba jawab. Syarat ke-6 dalam amar ma'ruf nahi mungkar, hendaknya orang yang beramar ma'ruf memerintahkan perkara yang disyariatkan dan bernahi mungkar, melarang perkara yang dilarang agama, itu sudah mengamalkan apa yang ia sampaikan. Ini adalah pendapat sebagian ulama. Jika ia belum mengamalkannya, maka tidak boleh beramar ma'ruf nahi mungkar, karena Allah Ta'ala berfirman yang artinya, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab, maka tidaklah kamu berpikir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 44. Namun, jumhur ulama berbeda dengan pendapat ini. Menurut jumhur, wajib beramar ma'ruf walaupun ia belum melakukannya, dan wajib melarang kemungkaran walaupun ia masih melakukannya. Oleh karena itulah Allah Ta'ala menegur Bani Israel yang gemar menyuruh berbuat kebaikan, namun mereka melakukannya sambil melupakan diri mereka sendiri. Bukan berarti seseorang tidak perlu beramal ketika hendak beramar ma'ruf nahi mungkar. Hendaknya orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar senantiasa introspeksi diri, lebih bersemangat memperbaiki diri sendiri sebelum orang lain. Selalu bersemangat mengamalkan ilmu yang ia miliki sebelum menerapkan kepada orang lain. Cukuplah firman Allah Ta'ala sebagai pengingat dan ancaman baginya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Hal itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Quran Surah As-Saff ayat 2-3. Wallahu a'lam bishawab. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.